Selamat siang jemaat Tuhan sekalian. Hari ini kita masih beribadah secara online. Gereja kita belum memutuskan untuk gereja secara tatap muka. Tapi saya percaya jemaat Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan, ketika 2-3 orang berkumpul atas nama Dia, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada amin jemaat Tuhan? Dan saya percaya meskipun kita ibadah di rumah, 2-3 orang berkumpul beribadah di dalam nama Tuhan, maka Tuhan Yesus pun hadir meskipun di rumah setiap jemaat Tuhan. Nah jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul memiliki roh yang luar biasa. Mari kita buka kitab Daniel 6 ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saya ulangi jemaat Tuhan sekalian, dikatakan bahwa Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Kita garis bawahi, dikatakan bahwa karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Jemaat Tuhan sekalian, kalau kita belajar, kalau kita melihat bahwa sebenarnya latar belakang kitab Daniel ini menggambarkan kondisi Daniel sebagai kaum yang minoritas. Dan latar belakang kitab Daniel ini menggambarkan kehidupan Daniel sedang berada di dalam sebuah tekanan. Tapi yang menarik, di dalam sebuah tekanan, di dalam kehidupan yang minoritas, ada pribadi Daniel yang firman Tuhan mencatat memiliki roh yang luar biasa. Jemaat Tuhan, artinya begini, roh yang luar biasa yang dimiliki Daniel ini, itu didapatinya bukan pada masa kenyamanan. Roh luar biasa yang dimiliki Daniel ini didapati ketika dia berada di dalam sebuah tekanan. Artinya sebuah situasi yang enggak mengenakan pun, Tuhan tetap memakai Daniel menjadi pribadi yang luar biasa. Nah jemaat Tuhan, yang menjadi pertanyaannya begini. Bagaimana seorang Daniel di dalam masa tekanan, di dalam sebuah kehidupan yang minoritas, tapi Daniel boleh memiliki kualitas roh yang luar biasa? Bagaimana kehidupan Daniel yang dalam sebuah kehidupan yang enggak mengenakan sekalipun, dia lahir, dia bangkit, dan Tuhan pakai secara dahsyat. Setiap kita jemaat Tuhan ketika kita ditanya, pasti setiap kita ingin mempunyai roh yang luar biasa. Sebuah kapasitas roh yang luar biasa yang dimiliki setiap kita. Tapi yang menggelitik begini jemaat Tuhan. Ketika kita diminta untuk bayar harga lebih, untuk kita memiliki kualitas roh yang luar biasa, kita justru membayar harga yang biasa-biasa. Ketika kita ingin memiliki roh yang luar biasa, artinya harga yang harus dibayar bukanlah harga yang biasa. Ketika kita ingin memiliki kualitas yang seperti dimiliki oleh Daniel, harga yang dibayar adalah mahal. Kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan kita di atas kayu salib, itu pun pengorbanan yang diberikan dengan harga yang mahal. Jemaat Tuhan sekalian. Oleh karena itu jemaat Tuhan sekalian, hari ini saya ingin membagikan 2 tema. 2 poin mengenai bagaimana di tengah kondisi apapun kita tetap memiliki kualitas roh yang luar biasa. Mari kita baca sama-sama di Daniel 1 ayat 8. Kita baca dari ayat 1 aja. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear,
ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berkeperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltazar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, Azaria dinamainya Abednego. Ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, jemaat Tuhan, kualitas roh yang dimiliki Daniel, poin pertama yang saya ingin bagikan adalah memiliki komitmen yang teguh. Kalau tadi kita baca dari pasal 1 di ayat-ayat pertama, jemaat Tuhan sekalian, dikatakan bahwa Daniel dan rekan-rekannya ini diajari tulisan budaya orang Kasdim. Dan Daniel gak menolaknya. Ketika diberi pelajaran mengenai budaya orang Kasdim, Daniel sama sekali tidak menolak. Dikatakan pula ketika Daniel diberi nama yang baru, nama yang sebenarnya identik dengan para dewa orang Babel, Daniel tidak menolaknya. Tapi Daniel menolak ketika komitmennya, ketika gaya hidupnya diubah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Daniel menolak ketika gaya hidup kudusnya diubah. Daniel gak menolak apapun ketika diberi pelajaran, diberikan nama yang baru, dia gak menolak. Tetapi berbicara komitmennya kepada Tuhan, kehidupannya yang kudus dengan Tuhan, ketika itu diubah, gaya hidupnya diubah, maka Daniel memiliki komitmen untuk tidak menajiskan dirinya. Jemaat Tuhan sekalian, kalau saya lagi membayangkan, hidangan yang disajikan bukan hidangan yang biasa. Hidangan yang disajikan itu hidangan untuk para raja. Artinya sesuatu yang menggoda. Begitupun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak kali kita digoda oleh keinginan-keinginan dunia. Tapi Daniel memiliki ketetapan, komitmen yang teguh untuk tidak menajiskan dirinya. Jemaat Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa komitmen itu melahirkan kesungguhan dan keteguhan dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah. Saya ulangi jemaat Tuhan sekalian, bahwa komitmen melahirkan kesungguhan dan keteguhan dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah. Kita tahu bahwa dunia ini kita diteror berbagai banyak hal yang membuat hidup kita itu bisa berubah. Tapi komitmen itu melahirkan kesungguhan dan keteguhan. Memiliki komitmen bukan berarti tidaknya ada hambatan. Tetapi ada kekuatan untuk menghadapi sebuah hambatan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh kepada Dia. Dalam versi NIV-nya dikatakan begini, fully committed to Him. Artinya orang-orang yang memiliki komitmen yang sungguh di dalam Tuhan, dikatakan bahwa mata Tuhan, kekuatan Tuhan itu sungguh diberikan kepada orang-orang yang percaya, jemaat Tuhan sekalian.
Nah, saya mau menggambarkan begini jemaat Tuhan. Ketika seseorang memiliki komitmen yang teguh di dalam Tuhan, dimanapun dia berada, pasti dia bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mau ibaratkan ketika sebuah emas dia dilempar di kubangan lumpur sekalipun, dia tetaplah emas yang bersinar. Ketika emas ini dilempar di dalam sebuah kotoran sekalipun, ke hal yang menjijikkan sekalipun, dia akan lahir dan bangkit menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian. Untuk itu jemaat Tuhan sekalian, poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah memiliki komitmen yang teguh. Ketika seseorang mengambil komitmen yang teguh, bukan berarti mereka bebas dari sebuah hambatan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan untuk boleh terus berjalan, melangkah bersama Tuhan. Dan komitmen itu timbul karena kecintaan kepada Tuhan. Dan saya percaya jemaat Tuhan, orang-orang di jemaat Tuhan di BCC ini adalah orang-orang yang begitu mencintai Tuhan. Dan saya percaya ketika kita orang-orang yang begitu mencintai Tuhan, maka semestinya kita belajar untuk kembali berkomitmen yang teguh kepada Tuhan. Itu poin yang pertama yang saya ingin bagikan jemaat Tuhan. Untuk memiliki kualitas roh yang luar biasa. Di tengah situasi yang begitu berubah. Hal kedua yang saya ingin bagikan. Mari kita baca sama-sama di Daniel 6 ayat 3. Saya langsung baca di mulai ayat 1 aja. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan para wakil raja itu mencoba untuk mencari alasan mendakwa terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun untuk suatu kesalahan. Sebab Daniel setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atas sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Perhatikan di ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jemaat Tuhan sekalian, kalau saya membayangkan orang-orang di ayat 1 dikatakan Darius mengangkat 120 wakil-wakil untuk memerintah dalam kerajaannya. Dan 120 orang ini harus bertanggung jawab kepada 3 orang. Dan salah satunya adalah Daniel.
Karena apa? Dikatakan bahwa mereka ini 120 orang ini harus memberi pertanggungjawaban supaya raja itu nggak dirugikan. Kalau saya melihat jemaat Tuhan, kalau saya mencoba membayangi, mungkin di sana terjadinya proses korupsi. Karena dikatakan bahwa agar pemerintahan, agar raja jangan dirugikan. Sehingga para wakil-wakil 120 orang ini merasa cemas. Posisinya, jabatannya itu merasa mulai tergeserkan. Karena ada pribadi yang luar biasa di dalamnya, yaitu Daniel. Berbagai macam cobaan dilakukan oleh para wakil-wakil ini untuk melengsarkan jabatan Daniel. Dan mereka tidak menemukan suatu alasan apapun. Akhirnya mereka mencoba berpikir bagaimana. Ternyata jemaat Tuhan sekalian dikatakan bahwa seperti kebiasaan Daniel berdoa berlutut kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka mencoba untuk membujuk Raja Darius untuk membuat sebuah surat selama 30 hari mereka nggak boleh menyembah kepada dewa apapun kecuali tuannya itu. Yang menarik jemaat Tuhan, apa reaksi Daniel? Ketika diberi perintah untuk tidak boleh bersekutu dengan Allah, apa reaksi Daniel? Reaksi Daniel adalah demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa. Jemaat Tuhan sekalian, kualitas kedua bagaimana seorang Daniel ini boleh memiliki roh yang luar biasa adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika apapun persoalan yang dilontarkan oleh para pejabat-pejabat tinggi ini untuk membuat Daniel nggak beribadah kepada Tuhan, tapi Daniel memiliki hubungan yang intim karena dia tahu bahwa keputusan raja itu nggak bisa menyebabkan Daniel menjadi gentar, sehingga mengubah kebiasaannya untuk bersekutu dengan Tuhan. Daniel tidak menggantungkan kehidupan doa dan ibadahnya pada sebuah situasi atau pada sebuah kondisi. Tapi Daniel meskipun diberi perintah itu, Daniel berketetapan untuk tetap membangun hubungannya secara pribadi dengan Tuhan. Dia nggak pikir resikonya yang akan dibuang ke dalam gua singa. Tapi dia lebih memilih terus membangun sebuah komitmen. Jemaat Tuhan, seorang penulis bernama John Piper pernah menuliskan bahwa tujuan hidup seseorang adalah untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada sebuah tulisan dari John Piper, dia mengatakan bahwa ada 5 prinsip standar kehidupannya untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena ini adalah kunci untuk bisa memiliki sebuah komitmen. Jemaat Tuhan sekalian harus diakui bahwa hari-hari ini kita menjalani kehidupan dengan penuh kesibukan. Perlu kita sadari bahwa hari-hari ini banyak kali hobi yang mengganggu setiap pribadi kita untuk kita boleh bersekutu kepada Tuhan. Martin Luther berkata, ketika aku sibuk, karena itu aku perlu berdoa. Jemaat Tuhan sekalian, suatu ketika waktu saya lagi di depan ruang tamu ketik laptop saya, biasa anak saya ketika mau tidur dia selalu mau nyelip ke paha saya. Suatu ketika dia cari saya, papa hangat mana? Papa hangat. Dia nggak tahu, mungkin lihat body saya besar ya. Dia bilang, papa hangat mana? Papa hangat mana? Karena dia pengen menyelipkan kakinya kepada tubuh saya. Dan saya di situ saya menilai begini, jemaat Tuhan sekalian. Ada kerinduan seorang anak untuk dekat kepada bapaknya karena ada sebuah kehangatan.
Nah itu yang saya rasakan jemaat Tuhan sekalian, bahwa kita anak-anak Tuhan semestinya kita rindu untuk terus bersekutu, hidup intim dengan Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, kita tahu bahwa kita diciptakan menurut serupa gambar dan rupanya Allah. Dan salah satu tujuan Allah menciptakan manusia ini untuk serupa dan segambar dengan Allah. Yaitu untuk apa? Membangun sebuah relasi. Tujuan Allah menciptakan manusia salah satunya adalah menurut segambar dan serupa Allah. Itu untuk membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya beri sebuah kesimpulan. Kita baca sama-sama di Daniel 6 ayat 26. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dikatakan bahwa raja pun mengakui untuk orang-orang itu harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ketika kita memiliki komitmen yang utuh di dalam Tuhan, ketika kita membangun hubungan yang relasi dengan Tuhan, maka percayalah jemaat Tuhan sekalian, meskipun hidup di dalam masa pembuangan, hidup di dalam masa sebuah hambatan, tekanan, himpitan, apapun itu, kita orang-orang percaya akan keluar sebagai pemenang. Dan bahkan jemaat Tuhan sekalian, ketika setiap kita memiliki kualitas roh yang seperti Daniel ini, maka banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Karena apa? Melalui komitmen hidup kita, melalui sikap hidup kita, orang lain bisa melihat bahwa ada roh yang luar biasa yang ada pada anak-anak Tuhan. Ada roh yang luar biasa yang ada pada orang-orang percaya. Jemaat Tuhan sekalian, saya berharap pemberitaan firman ini boleh mengingatkan kembali kepada setiap kita, untuk kita boleh kembali membangun komitmen yang teguh, membangun hubungan relasi dengan Tuhan, meskipun banyak hambatan dan banyaknya kesusahan. Tapi percaya bahwa Tuhan Allah akan menyertai setiap jemaat Tuhan sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mengajarkan setiap kami untuk kami boleh membangun komitmen yang teguh. Untuk kami boleh membangun kembali komitmen kami yang mungkin sudah mulai pudar. Dan Tuhan, kami boleh diingatkan Tuhan, kami boleh membangun hubungan secara pribadi, secara intim. Karena kami tahu Tuhan, di sana Engkau disenangkan. Tuhan, ini jemaat-Mu, Engkau yang pakai secara luar biasa. Biar pemberitaan ini boleh menjadi rema bagi hidup kami. Dan boleh tertanam bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus kami yang baik. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.